wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Syaira Marani dengan NIM 333240058 dari kelompok 10 tutorial penelitian operasional 1. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngasih tutorial gimana cara menyelesaikan masalah pemrograman linear menggunakan metode Big M. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Di sini ada sebuah UMKM yang memiliki 5 varian produk, yaitu yang pertama ada keripik pisang original, yang kedua ada keripik pisang coklat, yang ketiga ada keripik pisang keju, yang keempat ada keripik pisang balado, dan ada keripik pisang madu. Nah, setiap varian ini memiliki keuntungan yang berbeda-beda. Untuk original itu mempunyai keuntungan sebesar 400 perak per unit, sedangkan untuk coklat itu mempunyai keuntungan sebesar 600 perak per unit. Untuk keripik pisang keju itu memperoleh keuntungan sebesar 550 perak per unit, dan untuk keripik pisang balado itu memperoleh keuntungan sebesar 500 perak per unit, sedangkan untuk keripik pisang madu itu memperoleh keuntungan sebesar 650 perak per unit. Selain itu, di dalam soal terdapat juga persediaan sumber daya. Yang pertama, ini ada sumber daya pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Untuk sumber daya pisang sendiri, ini untuk keripik pisang original itu sebesar 1, untuk pisang coklat itu 1,2, 1,1, 1,3, 1,5 dengan persediaan maksimumnya atau kurang dari 100. Sedangkan untuk tenaga kerja itu 0,5, 0,8, 0,6, 0,7, 1, dan kurang dari 60. Namun untuk kemasan ini, kita akan asumsikan bahwa si kemasan telah terpakai semua di seluruh varian keripik pisang. Jadinya untuk persediaan maksimumnya itu kita pakai sama dengan di sini. Jadi untuk kemasan ini sama dengan 80. Selain itu, terdapat syarat minimum produksi. Yang pertama itu harus diproduksi 10 unit untuk varian coklat dan harus diproduksi 10 unit untuk varian madu. Untuk tugasnya sendiri itu disuruh menentukan jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Jadi di dalam soal ini kita akan cari keuntungan maksimum dan ada berapa aja sih varian keripik pisang yang harus diproduksi. Langsung kita buat ke dalam model matematika biar mempermudah perhitungan. Di sini aku pakai variabel keputusannya itu X1 sampai X5. X1-nya original, X2-nya keripik pisang coklat, X3-nya keju, X4-nya keripik pisang balado, dan X5-nya keripik pisang madu. Nah, ini aku buat ke dalam bentuk umum. Yang pertama di sini ada Zmax. Zmax itu adalah keuntungan per unit dari setiap variabel. Dengan fungsi kendala ada 6. Yang pertama ini X1 plus 1,2 X2 plus 1,1 X3 plus 1,3 X4 plus 1,5 X5 kurang dari 100. Yang dimana sesuai soal di sini tertera bahwa sumber daya ini adalah persediaan maksimum. Berarti sumber daya ini memiliki persediaan kurang dari persediaan maksimum. Jadi tandanya di sini kita pakai kurang dari. Di sini juga ada 0,5 X1 plus 0,8 X2 sampai X5 itu kurang dari 60. Nah, untuk variabel kendala yang fungsi kendala yang ketiga itu kita pakai sama dengan 80 karena kita asumsikan bahwa si kemasan itu telah terpakai semua. Untuk fungsi kendala yang keempat itu X2 lebih dari 10 karena di soalnya itu syarat minimumnya itu hanya di keripik pisang coklat. Dan juga untuk fungsi kendala yang kelima itu syarat minimumnya ada di keripik pisang madu. Jadi di bentuk umumnya kita pakai X5 lebih dari 10. Selain itu X1, X2, X3, X4, X5 itu harus lebih dari 0. Oke, dari bentuk umum ini kita akan buat fungsi kendalanya dari fungsi kendala bentuk umum ini kita ubah ke dalam bentuk baku. Yang pertama untuk fungsi kendalanya 1 itu kita tulis dulu X1 plus, karena di sini bentuknya kurang dari, maka untuk bentuk bakunya kita tambahkan tabel select. Berarti di sini tambah S1 dan kita ubah simbol kurang darinya ini menjadi sama dengan, yaitu sama dengan 100. Untuk fungsi kendala yang kedua juga sama 0,5. Untuk fungsi kendala yang ketiga, karena di sini tandanya sama dengan, maka untuk bentuk bakunya kita hanya menambahkan artifisial saja. Jadi untuk penulisannya 1
artifisial 1 sama dengan 80. Nah, untuk fungsi kendala yang keempat, karena dia simbolnya lebih dari 10, maka di bentuk bakunya kita kurangi dengan variabel surplus dan juga ditambahkan dengan variabel artifisial. Dan untuk penulisannya itu berarti fungsi kendala yang keenam, di sini kita tulis seluruh variabel yang udah ditambahkan. Zmax di bentuk baku ini kita juga sama menambahkan variabel yang udah kita tulis di fungsi kendala. Di sini ada plus 0S1 plus 0S2 yang dimana ini didapat dari fungsi kendala 1 dan 2. Terus ini ada min 0S3, min 0S4 ini didapat dari fungsi kendala 4 dan 5 yang dimana min S3, min S4 ini adalah minus, jadi kita tulis di sini minus. Dan untuk min MA1, min MA2, dan min MA3 ini kita dapat dari fungsi kendala 3, 4, dan 5. Kenapa di sini angkanya minus? Karena di sini dalam soal kita mencari bentuk maksimum atau nilai maksimum. Jadi untuk artifisialnya itu kita akan ngambil minus M. Sedangkan untuk minimumnya itu baru plus M. Tapi karena di soalnya kita disuruh mencari nilai maksimum, jadi kita menggunakan min M di sini. Tahap selanjutnya, setelah menentukan bentuk umum dan bentuk baku, kita akan masuk ke iterasi. Di sini kita akan menghitung iterasi 0 atau simplex awal. Nah, untuk basic variabelnya, kita masukin variabel-variabel tambahan yang ada di bentuk baku tadi. Tambahkan ada S1, S2, A1, A2, dan A3. Kita pindahin aja ke sini. Berarti ininya S1. Untuk basic variabel ke kanan atau garis basic variabel ini kita juga masukin variabel X1 sampai X5-nya. Berarti ini S1, S2. Untuk basic variabel kolom itu kita masukin variabel select dan artifisialnya saja. Sedangkan untuk basic variabel baris itu kita masukin semua variabel tambahan yang ada di bentuk baku. Koefisiennya itu kita masukin Zmax atau fungsi maksimumnya. Di sini ada 400. Nah, untuk A1, A2, A3 kita masukin min M karena kita bakal nyari nilai maksimum. Untuk CB-nya atau koefisiennya kita masukin di sini 0. Sedangkan untuk A-nya ini kita pakai minus M. Selanjutnya fungsi kendala yang dibentuk baku tadi kita masukin ke dalam tabel. Di sini ada fungsi kendala atau basic variabel untuk X1, kita masukin yang fungsi kendala pertama. Jadi di sini ada 1, ini. Nah, untuk S1-nya kita pakai 1. Untuk S2-nya karena di sini nggak ada S2, berarti kita pakai 0. Dan ini juga kita masukin basic variabel S2 di sini dari fungsi kendala ini. Ini 0,5. Oh ya, solusinya kita masukin hasil dari ini sama dengan ini. Ini 100 dan ini 60. Untuk A1 juga sama, kita masukin nah, karena untuk fungsi kendala 3 itu hanya cuma ada nilai X2, berarti kita sama naruh nilainya di X2 aja. Sisanya kita nolin. Untuk S3 di sini dia minus, berarti di sini kita tulisnya minus 1. Nah, setelah kita memasukkan basic variabelnya dan juga fungsi-fungsi kendalanya, di sini kita akan mencari nilai ZC dan mencari nilai indeks. Untuk mencari nilai ZC, kita akan kali masing-masing basic variabel di S1, S2, A1, A2, A3. Kayak seperti S1 kali 0, 0,5 kali 0, min M kali 1, min M kali 0, dan min M kali 0 sampai seterusnya. Berarti di sini kita dapat nilai M. Di sini untuk yang X2 kita dapatnya itu 2N.
Selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ. Ini nilai, untuk mencari nilai ini itu kita mengurangi nilai ZJ dikurangi dengan nilai CJ. Berarti di sini kita tulis m min 100 0 0 dan di sini 0. Nah, untuk menentukan kolom kunci di tabel iterasi, itu kita lihat nilai ZJ min CJ-nya. Karena di soal kita butuh keuntungan maksimum, berarti untuk ZJ min CJ-nya kita bakal cari negatif terbesar untuk mencari kolom kunci. Di sini negatif terbesarnya itu, oh ini minus ya. Di sini negatif terbesarnya itu dia ada di min 2M min 650 atau ada di basic variable yang F5. Berarti ini kita warnai dulu. Nah, selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Tapi sebelum untuk mencari baris kunci, kita mencari indeks dulu. Rumusnya itu sama dengan solusi dibagi kolom kunci. Hasilnya segini, terus kita drag ke bawah. Nah, dari sini kita udah dapat baris kuncinya. Berarti untuk baris kuncinya sendiri itu ada di 10. Karena untuk menentukan baris kunci itu harus melihat indeks terkecil. Berarti dia ada di 10. Kita warnain juga ininya sampai ke sini. Nah, kita nemu key elemennya atau garis potongnya itu ada di X5 dan A3. Berarti ini kita warnain juga. Nah, kita nemu key elemennya itu ada di sini. Selanjutnya, setelah kita dapat key elemen di iterasi 0, kita masuk ke iterasi pertama. Nah, untuk basic variable di iterasi pertama, karena di sini perpotongannya itu ada di X5 dan A3, berarti untuk kolom basic variable di iterasi 1, pada bagian A3 itu kita ganti dengan X5. A3 kan ada di atas, berarti di sini kita ganti dengan X5. Nah, untuk sisanya kita samain kayak yang iterasi 0, berarti di sini S1. Untuk koefisiennya kita juga samain, di sini 0, 0. Untuk koefisien dari X5 itu kita pakai koefisien yang X5 yang di atas ini. Berarti karena tadi di sini koefisiennya 650, maka untuk koefisien basic variable yang kolom itu di sini juga kita tulis 650. Nah, untuk atasnya kita sama aja, nggak ada yang diubah. Kita cuman jadi bisa langsung di copy paste. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai iterasi 1. Untuk basic variable S1 itu kita pakai rumusnya sama dengan nilai lama dikurangin buka kurung kolom kunci yang sejajar dengan nilai kunci berarti 1,5 dibagi baris kunci yang sejajar dengan nilai kunci berarti 0 dibagi dengan nilai kunci berarti 1. Ini kita kunci 2 kali, ini kita kunci 2 kali, dan yang ini kita kunci kali. Itu kita enter. Ini kita drag aja ke bawah karena rumusnya sama. Nah, untuk di X5 sendiri ini, karena awalnya itu dia sebagai baris kunci, nah untuk iterasi 1 kita pakai rumus yang berbeda. Di sini kita pakai rumusnya itu sama dengan nilai lama dibagi dengan nilai kunci dan dikunci 1 kali. Enter. Dapat hasilnya segini, kita drag juga ke samping. Nah, untuk ZJ dan ZJ min CJ-nya itu kita pakai cara yang sama seperti di iterasi 0, yaitu dikali kanan kiri, terus habis itu kita kurangin dengan nilai CJ yang ada di atas. Nah, sekarang aku masuk ke iterasi yang kelima. Iterasi ini menjadi perhitungan iterasi yang terakhir pada penyelesaian permasalahan pemrograman linear kali ini, karena untuk syarat dari ZJ min CJ-nya sendiri itu harus lebih dari 0. Sedangkan pada iterasi keempat itu masih ada minus 100. Jadi kita harus melakukan iterasi yang kelima dan kita memperoleh ZJ min CJ-nya itu semuanya lebih dari 0. Maka dapat dikatakan bahwa apabila ZJ min CJ-nya itu lebih dari 0, karena di sini kita mencari nilai maksimum, maka iterasi yang didapat itu sudah optimal. Namun apabila
apabila ZJ min CJ-nya itu masih ada minus seperti yang di iterasi keempat, maka itu harus dilakukan iterasi lagi. Karena di sini sudah plus semua, jadi aku akan stop iterasi di iterasi yang kelima ini. Nah, di sini kita memperoleh nilai X3, X2, dan X5. Dan dimana X3-nya itu adalah sama dengan 45, X2-nya sama dengan 10, dan X5-nya ini sama dengan 25. Dan untuk solusi airnya itu ada di angka 47.000. Nah, ini adalah hasil akhir dari perhitungan menggunakan metode Big M menggunakan software Excel. Selanjutnya kita akan coba menggunakan software POMQM. Oke, untuk software yang selanjutnya atau software yang kedua sekaligus software yang terakhir, di sini kita menggunakan software POMQM. Pertama kita membuat sebuah file dulu. Nah, di sini number of constraint-nya kita pakai 5, number of variabelnya kita juga pakai 5. Karena ada 5 fungsi kendala dan juga ada 5 variabel. Kita pakai objektifnya, kita pakai maximize. Untuk constraint 1 sampai 5 kita ubah jadi selanjutnya. Di sini kita masukin maximize-nya ini itu adalah keuntungan dari tiap varian atau per unitnya. Sedangkan ini kita masukin fungsi kendalanya. Kendala yang X2 itu di sini harusnya 1,2, tapi karena di aku nggak bisa pakai koma, jadi aku kaliin semuanya ke angka 10. Jadi di sini 10, di sini 12, di sini 11. Jangan lupa untuk simbolnya juga kita sesuaikan dengan fungsi kendala yang ada di Excel. Nah, untuk RAS sendiri ini kita masukin solusi di fungsi kendala. Kita coba solve. Nah, di sini diperoleh solusi akhir, yaitu sebesar 4.700. Tapi karena perhitungannya aku kali 10, maka dia jadinya 47.000. Untuk X1-nya ini solusinya sama dengan 0, untuk X2-nya sama dengan 1, untuk X3-nya di sini ada 4,5, atau kalau kita kali 10 jadi 45, di sini X4-nya 0, di sini X5-nya 2,5 atau 25. Ini dapat aku simpulkan bahwa di sini untuk jumlah produksi dari tiap unit itu untuk keripik pisang original adalah sebesar 0, untuk keripik pisang coklat itu sebesar 1 atau 10, untuk keripik pisang keju itu sebesar 4,5 atau 45, untuk keripik pisang balado itu sebesar 0, dan untuk keripik pisang madu itu sebesar 2,5 atau 25. Dengan keuntungan akhir atau keuntungan maksimum itu ada di Rp47.000. Seperti yang kita dapat di Excel, bahwa keuntungan akhirnya itu atau solusi akhirnya itu ada di Rp47.000. Dan ini membuktikan bahwa perhitungan yang aku lakukan di Excel dan yang aku lakukan di POMQM itu adalah nilainya sama. Mungkin itu aja sedikit video tutorial untuk menyelesaikan pemrograman linear kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bye bye.